Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita akan membacakan monitoring isu monitoring untuk tanggal 25 September 2025 hari Kamis. Yang pertama, Azwar Anas, mantan menteri Pan RB, ya, diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Chromebook. Ya, ini diperiksa Rabu kemarin. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menjelaskan bahwa Azwar Anas diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya, Kementerian BUMN bakal diubah menjadi badan penyelenggara. Sufi Dasko Ahmad menyebut Kementerian BUMN kemungkinan akan diubah menjadi badan penyelenggara BUMN dalam revisi UU BUMN yang baru nanti. Ini juga udah disampaikan ya kemarin oleh Prasetyo Hadi. Selanjutnya, Hasto pastikan komunikasi Prabowo Mega tetap baik. Ya, ini menanggapi pencopotan Budi Gunawan ya, dan juga Hendrar Prihardi. Kalau Budi Gunawan jelas di Menko Polkam, kalau Hendrar ini adalah kepala LKPP, mantan Cawagup Jawa Tengah ya, wakilnya Andika Perkasa di Pilkada kemarin. Menurut Hasto, PDIP percaya proses reshuffle tidak lepas dari komunikasi politik antara Prabowo dengan Megawati. Selanjutnya, SPI, Serikat Petani Indonesia, mendesak Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai justru meningkatkan ketergantungan impor pangan dan merampas tanah petani. Ketua Umum SPI Henry Saragih menilai undang-undang tersebut tidak menciptakan lapangan kerja, malah menyulitkan rakyat. Nasdem kembali usulkan Wapres Gibran berkantor di IKN. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa. Saan menegaskan usulan agar Wapres Gibran berkantor di IKN Penajam Pasar Utara menurutnya akan menghidupkan aktivitas di IKN ya, sehingga pembangunan tidak terbengkalai. Mantap ya. Kalau kita lihat video-video foto-foto terbaru, memang adalah beberapa titik itu yang ya banyak ini ya tumbuhan liar ya. Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Kodari menyoroti rendahnya kepatuhan standar higienis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ya, pada penyedia makanan bergizi gratis. Dari 8.583 SPPG, hanya 34 yang memiliki sertifikasi layak higien dan sanitasi. Sementara 8.549 lainnya belum bersertifikat. Ini sebenarnya tuh ya penting juga, tapi kalau harus semua bersertifikat ya nanti nggak ada SPPG-nya, nggak ada kayak gitu. Yang penting itu pengawasan. Kalau diwajibkan sertifikat, itu biaya lagi, kasihan kayak gitu loh. Kan ini katanya buat UMKM, ya kan? Ya Pak Kodari ya. ICW dan JPPI desak penghentian sementara program makan bergizi gratis ya. ICW ini Indonesia Corruption Watch ya. Jadi menekankan ya perlu audit terlebih dahulu dan pendampingan ya agar bisa terlaksana dengan baik karena banyaknya kasus keracunan. Kalau dari JPPI ya, pola keracunan yang tersebar di berbagai daerah menunjukkan kegagalan sistemik, kejadian luar biasa, dan menghentikan total program MBG agar bisa dilakukan audit secara intensif dan diperbaiki. Forum Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendesak pemerintah menghentikan sementara program makan bergizi gratis ya. Forum Serikat Guru juga ini mendesak juga ya, karena kasus keracunan di lebih dari 6.000 penerima. Selanjutnya, Caimin pastikan program MBG tidak dihentikan. Ya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan ya, pemerintah tidak berencana menghentikan program makan bergizi gratis meski muncul desakan usai maraknya kasus keracunan. Selanjutnya dari berita DPR RI ya, Rieke
Dia Pitaloka soroti rangkap jabatan pejabat Kemenkyu di BUMN. Rike mengungkapkan ada 39 pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. 39 loh, banyak juga ya. Ia menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena kewenangan pengucuran dana berasal dari Kemenkyu. Oke. Selanjutnya, revisi UU BUMN akan akui putusan MK soal rangkap jabatan. Ini disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa di dalam RUU BUMN nanti yang baru, yang revisi, itu akan dimasukkan tentang larangan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris. Selanjutnya, Deddy Sitorus minta penjelasan soal konsep IKN sebagai ibu kota politik. Ini disampaikan oleh Deddy, anggota Komisi 2 DPR RI. Ya, dia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait rencana menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik yang tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Menurut Deddy, istilah ibu kota politik merupakan nomenklatur baru yang belum jelas maknanya. Ya, betul tuh. Banyak yang bertanya, apa sih ini ibu kota politik? Ya. Pemangkasan KIP kuliah dikritik DPR dan kampus. Anggota DPR RI Esti Wijayanti mengkritik keputusan pemerintah memangkas nilai bantuan KIP kuliah hingga 45%, terutama di perguruan tinggi unggulan. Ia menilai, ya, anggota DPR Esti Wijayanti ini menilai ini akan menimbulkan keresahan, membebani kampus swasta dan berpotensi menghalangi mahasiswa miskin untuk melanjutkan pendidikan. Dari berita DPD RI, DPD minta evaluasi total program MBG usai ribuan kasus keracunan. Ini disampaikan, ya, oleh Komite 3 DPD RI. Ya, ketuanya Philip Wamafma menegaskan BGN harus memperketat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dari berita ekonomi, Indonesia Uni Eropa sepakati IEU CEPA 98% produk bebas tarif. Ya, Komisi Uni Eropa mengumumkan kesepakatan perdagangan ini pada 23 September 2025 yang menghapus hambatan tarif untuk 98% produk Uni Eropa ekspor ke Indonesia, ya, termasuk sektor pertanian senilai 1 miliar euro. Sepertiganya itu produk susu. Uni Eropa memberlakukan tarif untuk produk sensitif seperti gula, telur, dan etanol, serta kuota tarif pada bawang putih, jamur, dan produk tinggi gula lainnya. Sebaliknya, 90% produk Indonesia masuk ke Uni Eropa dikenakan tarif 0%, termasuk kopi, tekstil, pakaian, dan pakaian jadi. Impor sawit Indonesia juga mendapat tarif preferensial, ya, dengan syarat kepatuhan aturan Uni Eropa tentang deforestasi, ya, tentang hutan, ya. Perjanjian ini mencabut persyaratan TKDN di sektor tertentu, menghapus tarif 50% kendaraan Eropa dalam 5 tahun, dan mendukung rantai pasok kendaraan listrik. Ya, selanjutnya, anggaran MBG 2026 capai 335 triliun. Ini disampaikan oleh Kepala BGN, ya, Dadan Hindayana, dan sebagiannya itu adalah mengambil dari porsi pendidikan 223 triliun, kesehatan 24,7 triliun, dan ekonomi 19,7 triliun. Oke, KSPI nilai program MBG dan Kopdes belum sentuh isu PHK formal. Said Iqbal sebagai Presiden KSPI menilai, ya, program unggulan Prabowo, Kopdes, dan juga MBG ini belum menyelesaikan persoalan PHK di sektor formal. Menurutnya, program tersebut memang menyerap tenaga kerja, tapi ini lebih ke sektor informal dengan gaji di bawah UMR. Pemerintah putuskan tarif listrik Oktober-Desember tidak naik. Ya, memang harusnya tidak naik lah. Ya, Kementerian SDM memutuskan tarif listrik non subsidi PT PLN tetap, ya, dari bulan Oktober sampai Desember. Meski parameter ekonomi makro seharusnya memicu kenaikan. Oke. Kementan,
Kenaikan harga ayam dan telur hanya penyesuaian HAP ya, atau harga acuan pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang di lapangan ini terjadi kenaikan harga ayam dan telur, lumayan loh ya. KSPI gelar aksi tuntut kenaikan upah dan UU Ketenagakerjaan baru. Ya, ini dilakukan nanti di 30 September, menuntut UMR naik di 8,5 sampai 10,5%. Dari isu sosial ya, Prabowo Bill Gates kolaborasi proyek kemanusiaan di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ya, Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Bill Gates Foundation ya, tengah menggarap sejumlah proyek kemanusiaan untuk membantu kelompok rentan, mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan mendukung pendidikan. Ini jadi Bill Gates ketemu Prabowo ya di New York. Oke. Ribuan keluhan peserta BPJS Kesehatan ya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Qadir mengungkapkan ada 27.000 lebih ya keluhan terkait pelayanan ya. Lalu 24.000 tentang keluhan administrasi dan 11.000 keluhan iuran. Aduan terbanyak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. DKI Jakarta bebaskan PBB 100% untuk sekolah swasta yayasan. Wih, mantap. Deddy Mulyadi evaluasi kasus keracunan program MBG di Jawa Barat. Ya, menurut Deddy keracunan lebih disebabkan manajemen penyajian yang buruk seperti itu. Dari berita internasional, salam multi religi Prabowo di PBB disorot media asing. Ya, karena dalam salamnya itu selain assalamualaikum, ya terus ada salam, ada Om Santi, terus ya ini banyak ya. Jadi ini hal yang nggak biasa gitu dilihat oleh dunia internasional, bahkan oleh media India, Israel seperti itu. Sugiono, Menteri Luar Negeri, tim kecil akan dibentuk bahas negara Palestina. Ini sampaikan Sugiono ya, setelah ada kesepakatan dalam forum meeting of the day after in Gaza and stabilization effort di New York sehari setelah KTT Palestina. Kita lihat saja nanti. Kremlin tegaskan tetap lanjutkan serangan. Ini terkait Kremlin ya, Kremlin ini Rusia ya Ibu. Ya, istananya lah kayak gitu. Menyusul akan tetap melakukan serangan militer ke Ukraina, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump menyebut Rusia sebagai macan kertas dengan ekonomi melemah. Presiden Korea Selatan janji redakan ketegangan. Kim Jong Un tolak denuklearisasi bertahap ya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dalam pidato perdananya di sidang PBB berjanji mengakhiri lingkaran setan ketegangan militer dengan Korea Utara. Tapi Korea Utara mau saja, tapi dia tidak mau melepas nuklirnya. Trending media sosial soal macet ya di Jakarta. Jadi seharian kemarin macet. Penyebab utamanya apa? Karena ada perbaikan beberapa pintu tol sehingga membuat banyak mobil tuh enggan masuk tol. Akhirnya macet semua ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya untuk isu monitoring pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.